Aku sih yakin Panji sudah memperhitungkan resiko-resikonya dan dia memutuskan kalau it's worth the risk, ya berarti dia siap menghadapi semuanya. Kalau menurutku sih ya pasti dia nggak kayaknya sih dia nggak kaget ya dengan ini. Kayak dia udah nebak ini bakal rame kayaknya gitu, dia udah siap lah aku rasa. Untungnya sih kali ini action ya, jadi justru mungkin bukan ekspektasi, wah ini filmnya Ernest nih pasti box office, enggak, justru sebaliknya aku merasanya kayak emang Ernest bisa bikin action, lebih ke situ, lebih ke kayaknya orang bakal ragu deh gitu, tapi ya it's all good, maksudnya semua ini sama seperti bagaimana kita merasa tekanan untuk Aga Lain 2 membuat kita semakin tekun untuk memberikan yang terbaik, sama kayak aku ngerasa mau bikin action nih pasti orang, hah Ernest bikin action, biasanya kan bikin komedi gitu, pasti ada keraguan. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa menjumpai Anda di edisi perdana. Ngomongin soal apa sih yang mau diangkat selama Deep Talk di hari ini ataupun di kesempatan kali ini, kita bakal ngomongin soal film yang katanya terlaris sepanjang masa, yang penontonnya hampir 11 juta. Kita udah bareng sama salah satu produsernya, orang di balik layarnya, ada orang yang paling kaya, Ko Ernest Prakasa. Oke, Ko Ernest, kalau tadi kita masih ngomongin soal komedi, ini kan juga yang ramai dibicarakan sama publik ini soal kasusnya Bang Panji. Komentarnya gimana? Komentar saya, Panji pasti sudah memperhitungkan sejak awal menurut saya ketika show-nya ini mau dilepas ke publik. Karena biasanya kan stand up kita itu kalau materinya kontroversial itu kita hanya simpan buat event aja. Kita nggak lepas ke publik gitu. Ditaruh di Netflix kan berarti dilepas ke publik ya. Jadi aku sih yakin Panji sudah memperhitungkan resiko-resikonya dan dia memutuskan kalau it's worth the risk, ya berarti dia siap menghadapi semuanya. Kalau menurutku sih ya pasti dia nggak kayaknya sih dia nggak kaget ya dengan ini. Kayak dia udah nebak ini bakal rame kayaknya gitu, dia udah siap lah aku rasa. Udah siap ya? Kayaknya sih udah siap. Oke, Ko Ernest, tapi kalau misalnya dengan adanya kasus yang dialami Bang Panji sekarang kayak gitu, menurut Ko Ernest sebagai komika senior lah bisa dikatakan kayak gitu, anak-anak komika jadi takut gak sih untuk menyuarakan yang sebenarnya kayak gitu? Menurutku itu kan pilihan ya, artinya kalau memang siap dengan misalnya Panji harus dipanggil polisi, harus jadi rame, jadi kontroversial, kalau siap dengan semua risiko itu ya silakan gitu. Karena udah lihat kan udah ada contohnya nih kalau misalnya bikin materi yang sekontroversial itu dilepas ke publik, ini yang bisa terjadi. Jadi kalau memang siap dengan ini ya silakan gitu. Aku sih selalu merasa dari dulu jauh sebelum kasus mensreya, kita selalu kalau kita share ke anak-anak stand up yang lebih baru gitu, kita selalu bilang feel free mau ngomong apa aja terserah tapi tanggung jawab sama konsekuensinya gitu. Jadi ya konsekuensi itu bisa berhasil konsekuensi digeruduk netizen, bisa konsekuensi hukum, apapun gitu. Jadi ya kita selalu mengajarkan atau ngingetin stand up tuh bisa apa aja tapi ya pikirin gitu. Ini konsekuensinya kira-kira apa ya gitu. Terlebih kan kalau misalnya Bang Panji sendiri ada dua ya, yang di Toraja sama yang mensreya ya? Oh kalau yang Toraja sih jauh lah, itu kan udah lama ya kasus lama itu. Tapi kan masih terus berkembang kayak gitu informasi-informasinya. Ada dia harus ngapain gitu Bang. Iya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak stand up comedy sebenarnya udah dikasih kebebasan tapi balik lagi harus tanggung jawab. Iya, siap menanggung resiko sama apa yang diucap aja sebenarnya. Ko Ernest, kalau misalnya ngomongin soal apa namanya stand up comedy yang ada di saat ini atau generasi saat ini, netizen kan makin banyak ya ataupun jadi apa ya buah bibir netizen kayak gitu. Ada gak sih pesan-pesan khusus gitu selain yang tadi diomongin untuk stand up comedy, baik itu yang udah punya nama atau yang baru mau muncul kayak gitu? Pada dasarnya menurutku seniman itu punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran. Komedian terutama sejak zaman dulu, dari zaman Yunani kuno bahkan, teater komedi itu adalah alat buat mengkritik penguasa lewat monolog, lewat parodi, teater gitu ya. Menyindir gitu, satir gitu. Jadi menurut saya tanggung jawab komedian, seniman komedi terutama, salah satunya memang tanggung jawabnya itu. Tapi paham juga kalau tidak semua orang mau memilih jalur itu, jadi ya nggak apa-apa. Tapi aku sih pengennya tetap punya kesadaran bahwa seniman komedi itu punya loh tanggung jawab itu gitu. Kita udah lihat
dicontohkan kok sama senior-senior kita dari Warkop, Bagito, semuanya rajin mengkritik sama sesuatu yang menurut mereka tidak baik gitu. Jadi ya harus kita terusin gitu. Harus diterusin. Ya harus dong. Oke. Caranya dipilih. Kalau Panji kan caranya udah rata kanan tuh gaspol kan. Caranya kan macem-macem. Caranya bisa yang berbeda-beda. Caranya ya? bisa beda-beda. Oke, Ko Ernest, tapi kalau misalnya ngomongin sekarang lebih sibuk di film kayak gitu daripada stand up comedy. Masih suka stand up comedy juga nggak sih? Masih bukan masih suka ya, maksudnya masih ingin, tapi kadang-kadang kalau kita lagi ada event internal aku stand up tipis-tipis, tapi membuat materi stand up kayak Panji lakukan di Mens Rea itu kan butuh komitmen dan waktu yang luar biasa ya. Aku sementara ini waktunya fokusnya di film dan di H-Corp artis manajemenku, jadi belum ada waktu lagi sih untuk benar-benar nulis materi, manggung sejam lebih gitu belum sempat gitu. Tapi pernah kok kalau akhir-akhir ini dapat tawaran tapi ditolak atau nggak sesuai seperti kayak gitu? Iya, aku kalau dapat job stand up belakangan aku nggak ambil sih karena udah ngerasa malu gitu, kayak aduh udah deh jangan, udah lama nggak stand up gitu, yang lain aja gitu. Alasannya kenapa sih? Kok malu? Maksudnya kan sebagai yang senior kayak gitu? Ya enggak sih, lebih ke kayak udah lama enggak, udah karatan gitu, kayak udah nggak pede juga gitu, udah lama udah dibayar untuk melakukan sesuatu yang menurutku aku sudah lama tidak lakukan, kayaknya nggak layak deh dibayar untuk itu gitu. Jadi lebih memilih sekarang di balik layar? Di balik layar, sebenarnya kalau ngejob lebih banyak seminar atau talk show atau workshop sebenarnya tentang kreatif, tentang penulisan, tentang ya kaitannya sama film gitu. Justru kalau stand up rata-rata udah banyak nih teman-teman yang lain yang butuh job. Jadi pasti udah gak bakal diambil tuh? Kayaknya sih unlikely sih. Oke. Ko Ernest, kalau misalnya ngomongin soal banyak film, Ko Ernest kan ngangkat isu sosial dengan cara yang ringan gitu kan. Iya. Yang salah satunya itu Imperfect. Oke. Yang seingatku itu. Iya. Yang dia sebenarnya ada, yang seingatku tuh ada yang cantik, tapi dalam istilah nggak bisa, ya kemampuannya kurang. Iya. Ada yang kemampuannya lebih, tapi dia secara, apa ya, kena body shaming kayak gitu. Apa sih kok, kenapa selalu ngangkat-ngangkat hal yang dalam tanda kutip, jadi keresahan orang kayak gitu? Karena itu keresahan kami juga gitu. Jadi keresahan di dunia ini kan ada banyak, tapi keresahan orang yang jujur, tapi kalau kami nggak merasakan juga kayaknya kitanya bikin filmnya jadi nggak jujur gitu. Imperfect itu kan lahir dari bukunya istriku, Mera Anastasia, yang keresahannya pun aku sangat relate karena aku punya anak remaja perempuan gitu. Tentang beauty standard, tentang era sosial media membuat kita jadi sangat insecure, membanding-bandingkan gitu. Bahkan kalau balik ke film Imperfect, ada karakter Lulu, adiknya Rara yang diperankan sama Yasmin Naper itu ketika itu udah kelihatan gitu kurang cantik apa gitu, tapi tetap aja merasa insecure kalau mau foto milih-milih angle-nya susah kayak gitu-gitu tuh menurutku sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jadi kenapa memilih bercerita dengan keresahan? Karena menurutku itu memberikan kita motivasi lebih, bukan sekedar pengen bikin film yang bikin hiburan atau sekedar pengen bikin tayangan aja, tapi ada keresahan atau ada kejujuran yang membuat kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik gitu. Secara emosional kalau ngomongin film Ko Ernest yang udah kayak gitu loh, dari banyaknya film Ko Ernest yang menyentuh secara emosional lebih dalam tuh yang mana sih kok? Sebenarnya sih paling personal banget film pertama ya, Ngenes ya, karena kan Ngenes itu tentang perjalanan hidup aku awalnya. Itu yang paling personal dari segi cerita, tapi kalau dari segi milestone karir ya Cek Toko Sebelah lah, karena film itu yang benar-benar mengajarkan aku yang tadi itu gitu, bahwa ternyata film tuh bisa punya kemampuan untuk mengubah pola pikir orang gitu. Mengubah pola pikir orang. Dan itu penting untuk disebarkan ke orang banyak. Penting sekali karena seringkali yang unik tuh dalam hidup ini mengubah mindset tuh bisa menyelamatkan banyak hal gitu. Kadang-kadang kita tuh cuman perlu ngubah mindset aja gitu. Dengan mindset yang berubah, dengan diri kita yang sama, keadaan kita yang sama, tapi dengan mindset yang berbeda itu bisa mengubah banyak hal gitu. Nah ternyata kekuatan mindset itu yang salah satunya bisa dipengaruhi oleh film gitu. Oke, Ko Ernest, ngomongin soal udah banyak banget film yang Ko Ernest jalanin sebagai sutradara, produser, pemain kayak gitu. Kalau Agak Lain 2 bisa dikatakan
sangat sukses, bisa dibilang kayak gitu, Ko Ernest. Apa definisi sukses sendiri dari Ko Ernest? Definisi sukses menurutku secara umum aja ya. Secara umum menurutku Apa, nambah kaya? kalau kalau nambah kaya kan kayaknya spesifik banget ya. Maksudnya secara umum kalau aku coba untuk reflect ke belakang gitu. Dari dulu juga dari 20 tahun yang lalu juga dari masih merintis karir juga kayaknya merasa sukses-sukses aja gitu, hidup baik-baik aja gitu. Jadi mungkin sukses itu ketika kita kan nggak mungkin happy terus ya. Iya. Pasti ada penderitaannya lah, penderitaan batin, penderitaan fisik. Tapi ketika kita menjalani keseharian tapi hal yang menyenangkan lebih banyak daripada hal yang menyedihkan, kayaknya itu sukses deh. Sukses. Oke, Ko Ernest, kalau ngomongin soal ekspektasi orang, apalagi Agalain 2 sangat sukses kayak gitu kan, dengan tadi sempat dibilang mau mencoba ranah baru, action seperti itu ya, Iya. yang nantinya akan digarap. Iya. Ada kekhawatiran bahwa, oh ini filmnya dari Ko Ernest nih pasti akan boom. Ada beban kayak gitu nggak sih? Untungnya sih kali ini action ya, jadi justru mungkin bukan ekspektasi, wah ini filmnya Ernest nih pasti box office, enggak, justru sebaliknya aku merasanya kayak emang Ernest bisa bikin action, lebih ke situ, lebih ke kayaknya orang bakal ragu deh gitu, tapi ya it's all good, maksudnya semua ini sama seperti bagaimana kita merasa tekanan untuk Agalain 2 membuat kita semakin tekun untuk memberikan yang terbaik. Sama kayak aku ngerasa mau bikin action nih pasti orang, hah Ernest bikin action, biasanya kan bikin komedi gitu, pasti ada keraguan, pasti ada rasa emang dia bisa gitu, dan wajar gitu, dan itu aku berusaha mengolah perasaan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dimanifestasikannya dalam bentuk ketekunan gitu. Oh berarti aku harus persiapan lebih serius, berarti aku harus nulis lebih bagus lagi, berarti aku harus bekerja sama dengan orang-orang terbaik untuk mewujudkan ini kayak gitu. Oke, kalau misalnya nggak pernah megang action, kenapa berani-beraninya kok? Karena aku suka banget nonton action ya, maksudnya dari dulu nonton film action tuh kan sesuatu yang bagian dari banyak kenangannya juga. Jadi kayak aku inget dulu di televisi, di RCTI awal-awal tuh suka ada film kungfu malam-malam. Oh iya. Dan aku punya kenangan masa kecil tuh karena filmnya malam banget, sekitar jam 10 baru mulai film kungfu itu. Jadi aku tuh kadang waktu SD jam 8 tidur tapi udah janjian sama papa, "Pa nanti kalau film kungfu bangunin ya." Jadi ada kenangan masa kecil tuh dibangunin terus keluar ngantuk-ngantuk nonton film kungfu itu apa salah satu core memory lah ya gitu. Jadi aku merasa film action terutama action martial art ya itu punya bagian yang sangat penting dalam hidupku gitu. So far untuk apa namanya, syutingnya kapan kok? Apa Oh masih belum. persiapan? Sekarang masih persiapan. Sejauh mana persiapannya? Sejauh ini rencananya tahun depan mau mulai syuting. Tapi saat ini 2026 kita masih fokus di pengembangan skenario. Akan kolaborasi dengan banyak pihak? Wah belum bisa di-spill ya. Belum bisa di-spill. Belum bisa di-spill. Belum. Mungkin kalau misalnya ntar udah bisa di-spill, Kita main ke sini lagi, ya. siap. Oke. Ko Ernest, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gimana ngejaga semangat dari kreativitas yang banyak juga ekspektasi publik kayak gitu, apalagi tadi kan disebutin ada film action, tapi juga ada orang yang bakal nungguin juga Agalain 3 kayak gitu. Ya sebenarnya menjaga semangat adalah tetap melakukan sesuatu yang menyenangkan kan. Kita semangat karena yang kita kerjakan itu menyenangkan. Itulah kenapa Imaginary mengerjakan film-film yang menurut kita menyenangkan, bukan yang menurut kita laku. Karena kalau laku belum tentu gitu. Tapi menyenangkan belum tentu laku. Tapi udah pasti seneng gitu. Kayak yang penting menyenangkan, yang penting kita ngerjainnya semangat. Sehingga kalau kita semangat dan happy, kreativitasnya akan lancar gitu. Tapi kalau stres, ya susah untuk jadi kreatif gitu. Tapi pernah stres kok untuk nginin film? Ya pasti sering lah. Film kan sesuatu yang sangat stressful, prosesnya panjang, biayanya besar, bebannya besar. Apalagi pernah juga ada film-film kita yang secara komersial juga nggak berhasil. Jadi ya itu udah bagian dari menjadi produser aja sih jadinya. Stres kayak Kalau gitu. Agalain 2, stresnya tingkatnya kalau 1 sampai 10? Stresnya Agalain 2 itu paling besar. Mungkin aku bisa bilang stresnya ada di 8 ketika kita ada di fase skenario. Karena ekspektasi itu membuat kita mau nulis cerita apa nih sekarang gitu. Itu stressful banget. Tapi ketika skenarionya jadi dan kita pede itu udah happy aja. Udah kerja syuting tuh menyenangkan. Karena kita udah yakin kalau skrip ini bagus gitu.
Tapi ketika kita bikin skrip itu cukup stressful karena beban dari skrip yang pertama gitu. Itu dikumpulin dulu, itu kan saya sempat baca-baca gitu Iya. loh. Itu ada brainstorm dulu ke luar negeri gitu Ya, kan. kita sempat ke Singapura 3 hari untuk brainstorming ya. Semuanya berarti itu. Iya, agak lain berempat, aku, Aco, Dipa bertujuh. Kesana baru pas Iya. pulang lagi itu langsung ngumpul langsung brainstorm apa Jadi gimana? tujuannya kita ke Singapura itu kita mau nge-lock premisnya. Jadi kita gimana kalau premisnya soal ini. Nah, dari trip itulah kita mengunci premis bahwa mereka menyelidiki kasus di panti jompo. Itu yang kita bawa pulang. Nah, setelah sampai Jakarta, aku, Aco, sama Bene yang lanjut mendevelop skenarionya. Bene sebagai perwakilan dari Agak Lain, Aco sebagai penulis, aku sebagai produser gitu. Oke. Specifically untuk di Agalen 3 udah ada gambaran Jujur atau mau belum. brainstorming lagi Jujur keluar belum, dulu? jujur belum, baru aja lewat kan dan masih tahun depan juga. Jadi Aconya biar terutama Aconya karena dia harus nulis ya, biar Saudaranya. refreshing dulu lah gitu. Dia liburan, dia mengerjakan project film, ada film lain juga yang dia lagi garap saat ini bersama MD Pictures. Ya biar dia refresh dulu dari Agak Lain biar nggak terlalu Agak Lain gitu. Nanti ketika udah fresh baru kita ngomongin Agak Lain lagi gitu. Karena udah cukup balik modal ya kok ya? Kalau Ah ya ngomongin bukan balik modal lagi sih itu mah. udah lumayan banget ya? Udah banyak banget lah. Tapi so far Udah kalau banyak misalnya untuk Agak Lain 2 tuh sekarang masih tayang di beberapa Saat bioskop. kita melakukan rekaman ini masih tayang. Kemarin ketika weekend penontonnya masih sehari masih 2.000-an penonton, masih lumayan banyak. Oke. Untuk update-nya berapa sih kok terakhir? Angka persisnya aku lupa, tapi kalau nggak salah sekitar per hari ini ya sekitar 10.950 kalau nggak salah. Lupa persisnya. Berarti kalau misalnya 10.950 ya. katakanlah 10.950 berarti kurang 50.000 lagi. 50.000 tapi per harinya 1.000 kan sampai 2.000 kalau per hari 1.000 aja butuh 50 hari ya. Jadi ya sampai nggak nyampe udah happy sih biar kalau 11 juta syukur enggak juga udah jauh dari senang saat ini udah happy banget. Tapi ada ini gak sih kok waktu pas awal-awal bikin Agak Lain 2 semacam apa ya? Kalau kita tuh nyebutnya kayak nazar kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ini tercapai kita mau ngapain? Ada kayak Biasanya gitu-gitu? nazarnya terjadi setelah filmnya terlihat mulai bergerak. Jadi ketika filmnya mulai laku tuh, oh ternyata jalan nih filmnya banyak yang nonton. Baru tuh mulai oke, ini harus bikin nazar nih. Makanya kemarin ada nazar pakai kostum hantu di Bundaran HI. Ada nazar kita harus mengabdi sehari di panti, kembali ke panti terus pakai kostum pegawai panti. Terus mereka ngurusin si oma opa itu gitu. Terus ada nazar 3 kota dengan penonton terbanyak kita datengin pakai kostum kayak gitu-gitu. Pasti anak-anak itu seneng sih kayak seneng ngasih fan service lah ke penggemarnya. Jadi kita selalu mikirin sih kayak gitu-gitu gitu. Oke. Kok Ernest tadi sempat diomongin nazar untuk ke panti. Itu udah dilakuin atau masih? Udah Itu kemana dilakukan kok di jadinya? sosmed kita udah di post apa? Di mana itu? Di spesifik? panti tempat kita syuting. Oh, jadinya di situ. Iya, di panti Oke. tempat kita syuting. Kok Ernest, Gitu. tapi kalau misalnya kita ngomongin soal film, Kok Ernest yang berkecimpung udah lumayan banyak lah ya filmnya. Apa sih yang Kok Ernest harapin gitu dari perfilman Indonesia? Ya, aku harapkan dari perfilman Indonesia yang paling mendasar adalah kesejahteraan kru dan pemain. Kenyamanan bekerja, jam kerja, itu salah satu hal yang paling krusial untuk saat ini. Aku pengen Imaginary bisa juga jadi bagian dari gerakan untuk memperbaiki itu gitu. Tentu bukan kita doang yang mikir kayak gitu ya, ada teman-teman lain yang juga concern bahwa yuk kita pelan-pelan sudahilah syuting film dari pagi ketemu pagi ini itu udah it's a thing of the past gitu. Sekarang kita perbaiki pelan-pelan gitu. Itu yang jadi concern utama kita sih itu. Ya kita we do what we can. Misalnya kita bikin hari syutingnya lebih banyak sehingga pulangnya nggak nyubu-nyubu. Kita siapin makanan yang lebih proper misalnya catering yang lebih menyenangkan buat teman-teman. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya kesejahteraan kru dan pemain itu menurutku salah satu yang sekarang jadi main concern kita gitu. Gimana cara kita bisa terlibat aktif untuk memperbaiki hal itu bersama teman-teman yang lain gitu. Itu kan harapan dari Kok Ernest, tapi kalau misalnya dari Imaginary sendiri sudah melakukan Ya, itu? sama sih sevisi iya. Iya sama. Makanya kan itu harapan aku dan Dipa diterjemahkan lewat apa yang dilakukan oleh Imaginary ketika kita sedang berproduksi gitu. Pasti kita tiap hari itu ngitung jam. Ketika kita break gitu
Misalnya malam ini kita selesai nih rap jam 10 misalnya gitu. Itu kita udah punya rumus kayak berarti besok paginya tuh harus 8 sampai 10 jam minimal tuh kosong. 8 jam tuh udah mepet banget tuh. Jadi kalau jam 10 berarti baru boleh di calling besoknya jam 6 gitu. Jadi nggak ada tuh rap jam 12, jam 4 udah harus standby gitu. Takutnya pada sakit, pada bertumbangan gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang kita berusaha lakukan secara konsisten lah gitu. Oke, Ko Ernest, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang bisa dibilang belum berkecimpung di dunia film, pengen ke dunia film, apa yang bisa Ko Ernest sampaikan? Ya menurutku gini, kadang-kadang orang itu kalau dari yang aku lihat dari konten-kontennya aspiring filmmakers itu banyak yang sangat mendewakan networking. Kayak kesannya tuh dia mah bisa karena kenal aja, dia mah bisa karena kebetulan deket aja. Menurutku enggak sih. Maksudnya memang kalau networking pasti akan membantu. Tapi ujung-ujungnya kan karyanya ya, skillnya gitu. Jadi nggak punya network pun membangun networking itu bagus. Tapi jangan lupakan juga karyanya harus juga punya karya yang ketika ibaratnya ketika ketemu kenal dengan produser, kenal dengan PH gitu. Udah networknya udah dapet nih. Karyanya pas dilihat oh gitu doang gitu ibaratnya ya. Jadi harus dua-duanya tuh sama pentingnya, bukan cuman network aja tapi juga portfolio kita, karya kita yang kita banggakan itu juga krusial sekali gitu. Jadi jangan berkecil hati karena semata-mata aku nggak punya network ya. Network sambil dicari tapi karyanya harus solid dulu menurutku gitu. Jadi ketika network itu terbangun atau terkoneksi, sudah ada yang bisa dikasih lihat nih ini. Aku waktu itu pernah bikin ini gitu kan. Pas dilihat, wih keren ya gitu. Percuma soalnya udah kenal pun. Coba mana lihat yang lo bikin? Oh iya oke ya thank you ya dadah gitu. Percuma juga gitu. Secara hasil dan juga koneksi penting. Koneksi penting tapi kadang-kadang yang dilupakan adalah bukan cuma koneksi tapi karyanya juga penting gitu. Sama pentingnya menurutku gitu. Oke, Ko Ernest, kita masuk ke, aku mau ngasih kuis ke Ko Ernest. Oke. Jawab cepat. Hadiah berarti ini ya. Hadiah. Langsung ditagih hadiah kalau kuis. Saham MNC Group lumayan. Lumayan sama MNC Group. Bukan saya ngomong ya, berarti bukan nggak ada hadiah. Ko Ernest, kalau disuruh pilih stand up atau film? Saat ini film. Sutradara atau produser? Nggak bisa dipilih, harus dijalani dua-duanya. Cuman kalau harus memilih untuk jadi seumur hidup cuman boleh pilih satu, aku akan pilih sutradara. Proyek idealis atau proyek cuan? Kita selalu mementingkan idealisme dulu, dipikirin komersilnya kedua. Oke. Komedi aman atau komedi beresiko? Kalau film aman, karena film itu sebuah hiburan yang dikonsumsi massal. Jadi kalau berisiko kemudian kontroversi filmnya diturunin, akhirnya capek-capek bikin sia-sia gitu. Jadi aman. Tapi kemarin menurutku di Agalen 2 itu berisiko tinggi sekali. Yang pas mana tuh kok? Ya tahu sendiri lah. Yang mana tuh? Ya banyak sebenarnya, ada beberapa komedi yang berisiko jadi keributan, cuman mungkin karena di luar banyak keributan lain ya, jadi ya udahlah. Oke, next. Di depan layar atau di balik? Oh itu mah udah diputuskan jauh-jauh hari lah, udah di depan layar aku udah nggak lagi sekarang, udah tidak bisa membagi konsentrasinya, susah, fokus di balik layar aja. Oke. Satu kata untuk perjalanan karir seorang Ko Ernest Prakasa. Bersyukur. Next, Ernest Prakasa tanpa komedi. Mati. Ko Ernest Prakasa, thank you so much udah hadir di terima Deep kasih, Talk Syam. with Syam. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.